Seandainya Tuhan lebih adil. Mungkin kalian tidak pernah membayangkan hal ini. Orang yang kalian percayai untuk menjaga kalian, ternyata tega menjual kalian. Iya, dan itu terjadi denganku. Namaku Adinda, biasa dipanggil Dinda. Aku lahir dan tinggal di kota Bandung. Dan ini kisahku. Kejadian ini terjadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Saat itu, umurku masih 25 tahun dan baru menyelesaikan kuliahku. Menurutku sendiri, umur segitu memang umur yang lagi labil-labilnya, lagi bucin-bucinnya. Jadi apapun yang diinginkan pacarku saat itu, dengan bodohnya aku menuruti kemauannya yang aku pikirkan saat itu, yang penting dia senang. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Keluargaku juga biasa-biasa saja. Ibuku seorang PNS. Ayahku sudah meninggal sejak umurku 15 tahun. Hubunganku dengan keluarga tidak begitu akur karena ibuku sering gonta-ganti pasangan. Kami adalah pasangan LDR. Dia tinggal di kota Manado, sedangkan aku tinggal di kota Bandung. Jarak yang cukup jauh, bukan? Untuk ketemu saja, kami mesti transit di Jakarta dulu. Bahkan kadang kami memang memilih untuk bertemu di Jakarta. Pertama aku mengenal dia itu melalui aplikasi BBM. Zaman itu memang lagi hitsnya menggunakan handphone BlackBerry. Pada masa itu, seringkali mendapat pesan broadcast yang berisi list pin BBM untuk menambah pertemanan. Intinya, kami berteman melalui proses seperti itu. Muncullah momen ketika dia memposting status meme lucu dan aku spontan merespon statusnya. Di saat itulah hubungan kami dimulai. Kami pun berkenalan. Biasalah, berkenalan ala-ala media sosial seperti bertanya nama, umur, dan asalnya. Jadi, nama dia Adit, tinggal di Manado, umurnya 24 tahun dan dia bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di kotanya. Aku pun langsung nyeletuk bilang, ternyata lebih muda dari aku ya mas. Dia pun membalas, umur hanyalah angka mbak. Kami pun saling tertawa. Sejak saat itu, aku mulai sering chattingan dengannya. Tak perlu waktu yang lama, kami mulai merasa saling suka. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk menjalin hubungan. 3 bulan berlalu. Hubungan kami semakin erat dan tentunya keinginan kami untuk bertemu semakin tak terbendung. Akhirnya, kami memutuskan untuk bertemu. Pertemuan pertama kami berlangsung di kotaku. Dia mendatangiku ke kota Bandung. Jika mengingatnya kembali, itu adalah hari di saat aku benar-benar merasa bahagia bisa bertemu orang yang paling aku sayang saat itu. Pada hari itu, aku pergi menjemputnya di bandara. Setelah menunggu sekitar 30 menit, aku melihat sosok seorang laki-laki berkulit sawo matang, berpakaian kasual menggunakan baju kaos hitam, dan jaket bomber dengan celana panjang hitam dengan tinggi kurang lebih 170 cm, tersenyum manis kepadaku dari kejauhan. Tanpa basa-basi, aku pun langsung menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Dan aku pun langsung mengatakan, "Oh my God, aku gak nyangka banget akhirnya bisa memeluk kamu secara langsung." Dia pun langsung mencium keningku dan berkata, "Aku juga sayang, aku senang akhirnya kita bisa ketemu." Hari itu kami pergi untuk check-in ke hotel yang sudah aku pesan sebelumnya. Kami pun akhirnya meluapkan rasa kerinduan kami dengan berbaring sambil berpelukan erat. Jujur saja, saat itu aku sangat merasa nyaman dan aman bersamanya. Yang ada di pikiranku, aku tidak ingin kehilangan dia dan ingin terus bersamanya. Hari itu, kami berbicara panjang lebar dan saling mengenal lebih jauh, seperti bercerita tentang keluarga, lingkungan pekerjaan, dan bagaimana dia hidup di sana. Adit adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Karena dia anak pertama, dia juga membantu perekonomian keluarganya.
Uang untuk datang ke kotaku saja adalah hasil dari dia menabung selama 2 bulan. Adit juga termasuk anak yang pintar dan gigih dalam bekerja. Mendengar itu semua, aku menjadi semakin kagum kepadanya. Aku menjadi semakin cinta sama Adit. Karena aku pikir dia adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan peduli kepada keluarganya. Aku pun menceritakan diriku dan keadaan keluargaku kepada Adit. Saat itu aku tidak punya pekerjaan, tapi aku punya tabungan karena saat kuliah sering mencari pekerjaan sampingan dengan mengerjakan makalah dari mahasiswa yang membutuhkan. Aku juga masih sering dapat uang jajan dari ibuku. Adit tak mempermasalahkannya. Hari itu kami terus bercerita tentang diri kami sambil membelai kepala masing-masing hingga kami pun tertidur lelap bersama. Keesokan harinya, kami pun merencanakan untuk berjalan-jalan di kota Bandung karena Adit sudah harus pulang besok. Kami menghabiskan waktu seharian dengan berpergian ke tempat wisata dan mencoba kuliner di kota Bandung. Hari ini pun berselang dan Adit sudah harus pulang. Aku mulai meneteskan air mata mengantar dia pulang ke bandara. Kami pun berpisah lagi. Tak terasa 2 tahun berlalu. Hubungan kami semakin erat dan berjalan dengan baik-baik saja. Kepercayaan di antara kami sudah terbentuk secara kokoh. Entah bagaimana itu bisa terjadi, mungkin karena rasa sayang yang semakin kuat hari demi hari. Kami juga sering melakukan pertemuan seperti sebelumnya, dan kami melakukannya bergantian. Terkadang aku yang mendatanginya ke kota Manado, terkadang juga kami bertemu di Jakarta. Kami juga sudah saling berkenalan dengan keluarga masing-masing. Biasanya kalau pergi ke Manado, aku menginap di rumahnya dan aku senang karena orang tua dan adik-adiknya memperlakukan aku dengan baik. Selama 2 tahun lebih hubungan kami berjalan, tentu saja seringkali kami memiliki konflik seperti saling cemburu, saling mengatur, saling melarang. Bisa dibilang Adit adalah orang yang posesif. Dia seringkali cemburu dan marah jika aku mulai akrab dengan teman lelaki lain, walaupun mereka memang cuma benar-benar teman. Menjalani hubungan jarak jauh memang tidak mudah. Tapi karena rasa sayang yang semakin kuat dan semakin dalam, membuat hubungan kami bisa bertahan. Karena cinta yang dalam tadi membuat aku menuruti apa saja yang diminta Adit. Karena aku tidak ingin kehilangan dia. Sudah sedekat itulah hubungan kami. Hingga pada tahun ketiga, hubungan kami mulai diuji lebih dalam lagi. Kami mulai memasuki fase di mana harus menghadapi fakta bahwa hubungan kami membutuhkan lebih banyak uang. Pertemuan demi pertemuan membuat kami harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pada saat itulah kami harus terus memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan agar kami bisa terus saling bertemu. Adit berkata dia sering mengambil lembur di kantornya agar mendapat uang tambahan. Dia juga bilang kalau dia sering minta pekerjaan tambahan dari bosnya agar bisa mendapat bonus. Mendengar hal itu sebenarnya aku tak tega. Jadi, untuk mengurangi biaya perjalanan yang kadang perlu dana yang besar, akhirnya aku nekat dan memutuskan untuk mencoba tinggal di kota Manado untuk menemani Adit. Walaupun hal ini membuat aku jauh dari keluargaku, tapi pada saat itu yang aku pedulikan hanya Adit. Ibuku sebenarnya cuek. Jujur saja aku meminta izin untuk mencari pekerjaan di Manado dan dia tidak melarangku. Aku dan Adit menyewa kamar kos yang cukup nyaman untuk aku tinggal dengan sisa tabunganku yang sebenarnya juga mulai menipis. Awalnya aku cukup senang, akhirnya bisa terus-terusan bersama Adit setelah tinggal di kotanya. Namun, masalah baru mulai terkuak. Seringkali aku melihat Adit ketika pulang kerja terasa sangat kelelahan sekali dan badannya berbau rokok dan alkohol. Mungkin selama ini aku tak pernah menyadari ini karena tinggal berjauhan. Dan kalaupun aku datang berkunjung, Adit tak pernah memperlihatkannya. Semua berbeda setelah kami tinggal bersama. Dalam beberapa hari, Adit mulai terlihat kacau. Dia sering terlihat murung. Aku mulai mencari tahu apa yang terjadi kepadanya. Adit masih berusaha menyembunyikannya. Tapi aku memaksa untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sih, Dit? Kok kamu jadi berbeda gini? Jujur dong sama aku.
Please, Dit. Tanyaku kepada Adit. Adit pun menjawab, enggak kok, gak apa-apa yang. Cuman ada sedikit masalah aja di kantor. Walaupun Adit tidak mengakuinya, aku sangat yakin dia memiliki masalah yang sangat berat. Hingga suatu saat, di saat Adit sedang mandi dan bersiap untuk berangkat kerja, aku tidak sengaja melihat notifikasi di handphone Adit. Terbaca pesan dari seseorang yang menagih hutang kepada Adit. Aku pun spontan mengambil handphonenya dan menghampiri Adit untuk menanyakan kejelasan dari pesan tersebut. Adit tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya dia menceritakan semuanya. Ternyata dia memiliki hutang sekitar 20 juta yang dia pinjam dari bosnya. Dan yang mengirim pesan itu adalah asisten bosnya. Pekerjaan tambahan yang dilakukan Adit selama ini pun ternyata menemani bosnya bermain wanita di tempat karaokean. Adit sering mencarikan wanita untuk bosnya untuk mencicil hutangnya. Sebenarnya Adit sendiri terjebak dengan permainan ini. Dia juga tidak menyangka bos memiliki kehidupan seperti ini yang membuat dia jadi ikut terlibat di dalam kehidupan malam bosnya. Tapi karena Adit membutuhkan uang, mau tidak mau dia memberanikan diri untuk meminjam uang tersebut dari bosnya. Hingga akhirnya bosnya menawarkan pekerjaan tambahan itu. Adit menceritakan panjang lebar sambil menyesali perbuatannya. Tapi aku bisa apa? Aku gak bisa marah. Karena uang yang dipinjam Adit adalah uang yang dia gunakan untuk pertemuan kami selama ini. Tentu saja aku sedih. Sedikit merasa bersalah. Kebucinan kami membuat hubungan ini semakin toksik. Namun, masalah tidak berhenti di situ saja. Ada satu hal lagi yang membuat Adit lebih gusar dan takut. Aku memaksa Adit untuk mengatakan semuanya. Dan terkejutnya aku mendengar bahwa bosnya meminta Adit menawarkan pacarnya yaitu aku untuk menemani si bos ini. Dengan perjanjian hutangnya akan dilunaskan oleh bosnya. Aku syok. Tidak menyangka masalah yang Adit hadapi bisa serumit ini. Adit ternyata pernah memperlihatkan fotoku ke bosnya. Dan ternyata bosnya menyukaiku. Aku sedih, nangis, bingung, dan bimbang. Begitu juga Adit. Hatinya bergejolak. Dia ingin hutangnya segera lunas. Tapi apakah mungkin dia menjualku kepada bosnya? Hatiku juga bergejolak. Aku juga ingin Adit segera lepas dari semua masalah ini. Aku juga ingin Adit bisa segera keluar dari pekerjaannya sekarang. Namun, Adit harus melunaskan hutangnya terlebih dahulu. Kami juga tidak bisa melibatkan keluarga kami dalam masalah ini. Karena kami malu untuk menceritakan masalah ini ke keluarga masing-masing. Aku mulai berpikir, apa aku harus menerima tawaran itu demi keluar dari masalah ini? Pada hari itu, ketika Adit sedang bekerja, aku berpikir seharian. Jika aku menerima tawaran dari bos Adit, masalah ini akan segera selesai. Namun, jika aku tidak menerima tawaran ini, maka Adit akan terus terjerat dengan keinginan bosnya dengan mencarikan wanita. Berapa lama ini akan berlangsung? Hatiku benar-benar sesak, ingin menangis kencang. Tapi aku bisa apa? Malam pun tiba, Adit tiba di rumah. Seperti biasa, dia datang dengan wajah yang lesu dan tidak bersemangat. Dan aku semakin tidak tahan dengan keadaan ini. Akhirnya aku memberanikan diri berbicara kepada Adit. Dit, tentang tawaran bos kamu, apa aku terima aja tawarannya? Tanyaku dengan wajah yang sedih. Adit terdiam. Mungkin di dalam hatinya dia tidak dapat menerima keadaan ini. Tapi karena terdesak, dia juga tidak bisa berbuat banyak. Dia juga ingin segera terlepas dari masalah ini. Kamu yakin? Jawab Adit. Aku pun menjawab. Ya kita harus gimana lagi, Dit? Aku gak mau kamu terlalu lama seperti ini. Ini satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan. Adit berkata,
Maafin aku yang seandainya ada cara lain, tapi aku terdesak. Hatiku sakit membayangkannya, tapi aku gak berdaya. Kami berpelukan sambil menangis. Dengan penuh kesedihan, akhirnya kami sepakat untuk menerima tawaran bosnya. Keesokan harinya, dengan berat hati, Adit pun menyampaikan hal ini ke bosnya dan langsung mengatur waktu dan tempat di mana kami akan bertemu. Hingga harinya tiba, hatiku terasa takut, sedih, dan sesak. Ingin mundur dari ini semua, tapi aku tak tega meninggalkan Adit. Jam 7 malam Adit menjemputku dan kami pun pergi ke tempat karaoke yang biasa didatangi Adit dan bosnya. Setelah sampai, kami masuk ke dalam ruangannya di mana di sana sudah ada bos Adit dan kedua temannya yang sudah memiliki pasangan wanitanya masing-masing. Adit tak sanggup dan dia menunggu di luar. Hingga jam 9 malam, akhirnya aku dibawa oleh bosnya ke sebuah hotel tempat biasa dia membawa wanita malamnya. Aku ingin menangis. Setelah sampai dan berada di kamar, aku permisi ke toilet dan mencoba menelpon Adit sambil meneteskan air mata. Adit tidak mau mengangkat teleponku. Mungkin dia sedang marah dengan dirinya sendiri karena harus membayangkan aku dan bosnya. Aku mengerti dan mulai mengusap air mataku. Aku pun keluar dan menguatkan diri. Dengan berat hati, aku mengikuti kemauan bosnya. Dan semuanya terjadi pada malam itu. Pada jam 11 malam, aku keluar hotel dan melihat Adit sedang menunggu di motornya. Terlihat matanya yang sedikit merah, kemungkinan dia juga menangis meredam kemarahan di dalam dirinya sendiri. Malam itu sunyi. Kami berdua di atas motor hanya saling diam. Aku menangis di dalam hati. Mungkin Adit juga begitu. Ada rasa malu dan menyesal. Tapi semua sudah terjadi. Aku melakukan ini demi hubungan kami. Begitu juga Adit. Sesampainya di kos, aku langsung membersihkan diri. Selesainya, aku langsung berbaring miring di kasur sambil menyelimuti diriku. Jujur saja, aku merasa malu dan kotor. Adit mendatangiku dan memelukku dari belakang. Dia menangis dan meminta maaf kepadaku. Maafin aku, ucap Adit penuh penyesalan. Aku pun meneteskan air mata dan berbalik memeluknya. Hatiku saat itu penuh gejolak antara rasa sayang dan penyesalan dengan semua yang terjadi. Adit berkata, aku janji akan memperbaiki keadaan biar kita bisa terus bersama. Aku tak bisa berkata-kata, aku cuma bisa menangis di pelukannya. Dengan semua kejadian itu, hutang Adit pun lunas. Dia mengajukan resign dari kantornya seminggu kemudian. Untungnya, bosnya sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Saat itu, Adit berusaha mencari pekerjaan baru. Tapi tak semudah itu. Sudah sebulan Adit menganggur. Tabungan kami menipis. Karena tidak ingin terlalu membebankan Adit, aku pun memutuskan untuk pulang ke Bandung dan berusaha mencari pekerjaan baru. Hubungan kami kembali menjadi hubungan jarak jauh. 4 bulan berlalu sejak kejadian itu. Hubungan yang tadi diharapkan dapat membaik, ternyata tak seperti yang dibayangkan. Karena Adit sekarang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan, dia menjadi sering marah karena kesal dengan kehidupannya sendiri. Tak jarang dia membahas kembali kejadian pada malam itu dan marah-marah pada dirinya sendiri. Walaupun aku juga sakit jika mengingatnya, tapi aku tetap meminta Adit untuk bersabar. Kejadian malam itu terus menghantui kami berdua. Pernah terbersit di dalam hatiku untuk melepaskan ini semua. Tapi rasa cinta dan sayang masih mengikat kami berdua. Kami belum merencanakan pertemuan lagi karena terbatasnya dana yang kami miliki saat ini. Sebulan kemudian, akhirnya Adit mendapatkan pekerjaan baru sebagai sales di salah satu dealer mobil di kotanya. Aku bersyukur
Aku juga mulai mencoba menghasilkan uang sendiri dengan menjadi reseller snack dan dijual secara online. Hari-hari kami kembali seperti biasa dan kami menjadi sibuk dengan kegiatan masing-masing. Adit sedang menikmati pekerjaan barunya. Hal ini membuat komunikasi kami kurang. Aku mulai gusar. Aku menjadi toksik dan sering cemburuan kepadanya. Apalagi dia memiliki banyak teman baru di tempat kerjanya yang baru. Terkadang aku bingung, kenapa aku bisa menjadi begini? Mungkin karena ada perasaan aku telah berbuat banyak ke dia. Tapi apakah ini sehat? Karena aku sering sekali merasakan sesak di hatiku. Hingga setelah 2 bulan, hubungan kami menjadi kacau. Kami sering bertengkar dan saling memaki. Pada titik itu aku tersadar. Mungkin aku harus segera mengakhiri ini. Seringkali ketika bertengkar, aku mengungkit kembali kejadian malam itu. Hubungan ini menjadi tidak sehat lagi. Dan dengan berat hati, aku meminta putus kepada Adit melalui telepon. Bagiku, mungkin ini yang terbaik. Karena melihat Adit yang sudah baik-baik saja di sana, aku merasa mungkin ini saatnya. Adit terkejut, tapi aku memaksa. Kejadian malam itu benar-benar membuatku menjadi posesif berlebihan kepada Adit. Kasihan Adit. Telepon masih tersambung, tapi Adit hanya terdiam. Aku yakin dia bingung, karena dia juga pasti terganggu dengan keposesifan aku. Namun, aku juga tidak menyangka ternyata dia setuju untuk break terlebih dahulu. Adit menyampaikan terima kasihnya kepadaku. Aku menangis dalam diam. Aku pun mengatakan, baik-baik di sana ya, Dit. Dan aku menutup teleponnya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagiku. Aku merasa seperti tidak mampu mengatasi perasaan sedih dan kehilangan. Namun dalam kesedihan dan keputusasaan, aku berusaha menemukan kekuatan yang baru. Aku mulai merenungi tentang apa yang terjadi selama ini, apa yang aku inginkan dalam hidup. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa membiarkan kejadian ini menghancurkan diriku sepenuhnya. Aku mulai mendekatkan diri ke teman-teman dekat dan keluargaku kembali. Jujur saja, semenjak pacaran dengan Adit, aku jadi menjauh dari teman dan keluargaku. Yang ada di pikiranku cuma Adit dan Adit dan Adit. Jika dipikir-pikir sekarang, perilakuku saat itu sangatlah buruk. Aku pun memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri dan mulai memperbaiki hidupku. Aku mulai fokus untuk menghasilkan uang. 3 bulan berlalu, aku mulai perlahan bangkit. Entah bagaimana kabar Adit saat itu. Pernah sesekali dia menghubungiku untuk mengajak balikan. Tapi aku merasa hubungan kami tidak bisa dilanjutkan lagi. Kenangan itu akan terus menghantuiku jika aku terus bersama dia, dan aku akan terus menyalahkannya. Padahal, kesalahan itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Aku juga terlibat dalam membuat keputusan itu. Tak selang berapa lama, aku mendengar kabar dari salah satu temannya, bahwa dia sudah memiliki pasangan baru. Hal itu sempat membuatku merasa sakit. Tapi ini adalah keputusanku untuk berpisah dengannya. Saat itu, aku hanya berpikir untuk membangun kembali kehidupanku menjadi lebih baik. Aku pun berusaha mengikhlaskan Adit bersama yang lain. Mungkin inilah jalan yang terbaik buat kami. Mungkin ini kisah cinta yang tragis, tapi inilah yang pernah terjadi di hidupku. Kejadian itu memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kadang aku berpikir, seandainya uang bukan menjadi masalah bagi kami, mungkin kami akan menikah dan menjadi keluarga bahagia. Namun itulah hidup. Mungkin jodohku memang bukan Adit. Aku pun saat ini berusaha menjadi mapan agar hal seperti ini tak lagi terjadi dalam hidupku. Rasa cinta memang sangatlah penting dalam menjalin sebuah hubungan. Namun cinta saja tidak cukup. Kestabilan finansial juga dibutuhkan untuk menjaga hubungan tetap baik dan bertahan lama. Inilah ceritaku. Semoga pengalamanku ini
bisa menjadi sebuah pelajaran untuk para pendengar.